Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku dari Ilham, aku dari Prodi Bioteknologi Angkatan 24. Perkenalkan, saya Real Maria selaku mahasiswa TIP Angkatan 2022. Perkenalkan, saya Aulia Rama dari TIP Angkatan 2023. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Dea, biasa dipanggil Nasya dari TIP Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Dimas Ivan Farisi, saya dari TIP Angkatan 2022. Menurut saya untuk pembahasan isu mengenai kesetaraan gender menjadi suatu hal yang penting, karena sebenarnya untuk kesetaraan gender ini sendiri menjadi concern sudah di seluruh dunia gitu. Ada yang namanya SDGs, yang mana Sustainable Development Goals, yang mana salah satunya adalah gender equality gitu. Jadi bagaimana SDGs ini juga harus diterapkan di Indonesia sendiri supaya nantinya tercipta lingkungan yang inklusif, lalu juga ramah gender, terus adanya keadilan dan juga kesetaraan bagi semuanya gitu. Sebenarnya nggak ada yang membedakan dari perempuan dan laki-laki, khususnya untuk di seluruh sektor ya. Jadi menurut saya untuk perempuan dan laki-laki masing-masing mempunyai porsi yang sama dan setara dalam hal ini. Namun masih banyak, saya rasa masih banyak stigma yang mengakibatkan bahwa perempuan itu akses untuk sama seperti laki-lakinya itu kurang. Menurut aku mungkin bisa, tapi waktunya tuh kayak butuh waktu yang lama banget, karena kayak pemikiran warga Indonesia tuh menurut aku tuh masih agak terbelakang dalam artian tuh mereka masih belum bisa menerima kayak kesetaraan gitu. Kayak kan baru-baru ini tuh ada tuh kasus yang vasektomi untuk pria itu kan kayak ditawarin kalau misalkan vasektomi terus bakalan dibiayain gitu, tapi dari cowoknya tuh nggak mau, dia malah pengen ke istrinya, padahal tuh vasektomi itu kalau misalkan ke perempuan justru itu tuh lebih berisiko gitu loh daripada dibandingkan untuk ke laki-laki. Jadi kayak mereka agak belum terlalu open minded gitu ke hal-hal yang berbau kesetaraan gender, karena kebanyakan menurut mereka tuh kayak itu hal yang tabu untuk dibicarakan, karena emang udah tertanam kan dari dulu kalau misalkan kayak budaya patriarki itu emang kental banget di Indonesia menurutku. Oke, tanggapan perempuan sebagai seorang pemimpin menurut saya itu pastinya setiap manusia punya kesempatan untuk memimpin, pun sesuai bidangnya, sesuai keinginannya, atau sesuai kemampuannya. Jika saya bawa di bidang pekerjaan, misalkan di Ormawa, Himatitan, Himpunan Siswa Teknologi Industri Pertanian, 7 dari 11 pengurus hariannya itu perempuan. Di situ terlihat bahwa perempuan bisa menggapai ataupun mendapatkan suatu nilai kesetaraan gender yang ada di dalam organisasi Himatitan tersebut. Jadi hal-hal kecil seperti itu sudah terjadi di sekitar kita dan perlu disadari bahwa kesetaraan gender itu harus selalu dibangun dan selalu dipupuk, sehingga kita bisa melawan hal-hal yang bernilai budaya yang mungkin itu kurang melihat dari perempuanannya ataupun membedakan antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Mungkin pesannya dari saya untuk secara keseluruhan adalah kita coba pahami apa sih sebenarnya kesetaraan gender itu. Jadi mulai dari diri sendiri, coba untuk menghargai diri sendiri sebagai kita yang perempuan, bahwa kita punya value, kita punya nilai, dan jangan sampai kita merasa kecil gitu dengan adanya laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman laki-laki dan teman semuanya, bisa dilihat sekarang banyak sekali juga pemimpin perempuan, jadi harapannya bisa menghilangkan stereotip dan juga pikiran-pikiran perempuan itu nggak bisa memimpin. Dan yang ketiga, ini pesan kita semua bahwasanya kesuksesan itu berada pada niat dan tekad usaha kita, bukan karena gender. Jadi kesetaraan gender memang harus menjadi prioritas utama kita di masa